Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hendra dan juga teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Efta Dewi Nur Hakimah dengan nomor NIM 187221070 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Dewi Nasafitri dengan NIM 5023 2001 0244. Kami dari kelas pembelajaran mesin teori I1 dari kelompok 26. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai proyek akhir kami. Di sini kami mengambil mengenai SVM. Di sini kami mengambil jurnal yang berjudul tentang liver disease prediction using support vector machine and logistic regression model with combination of PCA and SMOOTH. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan dari penelitian ini, yang dimana pada penelitian ini berfokus pada penyakit hati, yang dimana penyakit hati ini merupakan penyebab utama dari kematian global, yang dimana menurut Global Burden of Disease atau GBD, itu diketahui sekitar 1,32 juta kematian itu disebabkan oleh penyakit hati pada tahun 2017, sehingga diperlukannya untuk diagnosis dini yang dimana itu digunakan untuk meningkatkan peluang hidup pasien. Namun, seringkali metode ini tuh kurang efisien, mahal dan juga memakan waktu lama, dan juga perlu bergantung dengan keahlian dokter yang rentan terhadap kesehatan. Next. Sehingga perlunya metode machine learning yang dimana ini bisa memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai bidang termasuk kesehatan ini, yang dimana pada penelitian ini itu berfokus pada penggunaan machine learning untuk memprediksi penyakit hati menggunakan catatan tes darah. Nah, diagnosis penyakit hati ini cenderung tidak transparan, mahal, dan juga memakan waktu. Dan penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh prinsipal komponen analisis atau PCH dan synthetic minority oversampling technique atau SMOT terhadap kinerja supervector machine, SVM, dan juga logistic regression atau LR. Serta juga kita akan membandingkan kinerja dari kedua algoritma tersebut dengan dan juga tanpa PCA dan SMOT dalam hal akurasi, presisi, recall, dan juga F1 score. Nah, next. Selanjutnya di sini ada dasar teori dari penelitian ini. Yang pertama dari supervector machine atau SVM, yang dimana SVM ini merupakan algoritma yang digunakan untuk menemukan hyperplane optimal yang memisahkan kelas data dengan margin terbesar. Kemudian ada yang kedua ada regresi logistik atau LR, yang dimana ini digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel bebas dan juga dependent biner. Serta yang ketiga yaitu analisis komponen utama atau PCA yang digunakan untuk mengurangi dimensi data tanpa kehilangan informasi penting. Next. Selanjutnya dasar teori yang keempat itu menggunakan SMOOTH, yang dimana SMOOTH ini digunakan untuk menangani dataset yang tidak seimbang dalam klasifikasi. Serta yang terakhir yaitu evaluasi kinerja atau matriks kebingungan ini yang digunakan sebagai evaluasi kinerja model. Next. Selanjutnya untuk metodologi penelitian akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk rekan saya dipersilakan. Baik, untuk tahapan selanjutnya merupakan metodologi penelitian. Di sini langkah pertama yaitu pengambilan sampel, di mana dataset yang kami gunakan dalam penelitian ini berasal dari Kaggle yang berisi 10 variabel independen dan 1 variabel dependen. Selanjutnya, kami melakukan eksplorasi data, yang dimana akan menggugah dataset ke Python dan melakukan pemeriksaan terhadap nilai yang hilang, tipe data, distribusi data, dan korelasi antar variabel. Lalu tahapan ketiga yaitu pra-pemrosesan data, di mana langkah pertama yaitu melakukan pembersihan. Pembersihan ini mencakup dari outlier, penanganan data yang hilang atau missing value, dan juga data duplikat. Selanjutnya juga melakukan transformasi data, di mana
Transformasi data ini dilakukan untuk mengubah data ke dalam format yang lebih mudah untuk diproses. Contohnya adalah pada kolom male dan female akan diubah menjadi 0 dan 1, sedangkan hasil diagnosis liver disease diubah dari 1 dan 2 menjadi 0 dan 1. Selanjutnya ada seleksi fitur. Di sini menggunakan metode Pearson Correlation Coefficient untuk mengidentifikasi dan menghapus variabel independen yang memiliki korelasi paling rendah dengan variabel dependen. Lalu akan melakukan penyeimbangan data, di sini menggunakan teknik menggunakan smooth, di mana mengatasi masalah ketidakseimbangan kelas dalam dataset. Lalu teknik ini juga membuat sampel sintetis dari kelas minoritas dengan menggunakan metode KNN atau K-nearest neighbor. Lalu, dengan menggunakan kombinasi PCA untuk reduksi dimensi dan smooth untuk penyeimbangan data, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan kinerja model liver disease menggunakan algoritma logistic regression dan support vector machine. Lalu untuk modelingnya sendiri di sini ada 2 tahap, yaitu menggunakan SVM dan juga LR. Pada SVM di sini, fungsinya adalah untuk sebagai batas keputusan untuk memisahkan kelas liver disease dan non-liver disease. Pada awal tahap evaluasi menggunakan SVM ini, akurasinya mencapai sebesar 57%. Lalu setelah menerapkan PCA dan juga SMOT, akurasinya meningkat menjadi 58 sampai dengan 59%. Selanjutnya, pada modeling menggunakan logistic regression, di sini algoritma ini akan memprediksi probabilitas suatu kelas menggunakan fungsi sigmoid yang membatasi output dalam rentang 0 hingga 1. Pada tahapan LR ini, menerapkan dataset tanpa modifikasi dengan akurasi awal sebesar 59%. Lalu setelah penerapan PCA dan smooth, akurasinya mengalami penurunan sebesar 53% sampai dengan 52%. Hal ini juga tergantung pada ukuran data uji yang akan kita buat nantinya. Lalu pada evaluasi kinerja di sini, menggunakan convolution matrix yang menghitung beberapa metrik penting seperti precision, recall, F1 score, dan juga akurasi. Precision mengukur seberapa banyak prediksi positif yang benar-benar akurat, sedangkan recall mengukur seberapa banyak dari semua kasus positif dalam data yang berhasil diprediksi dengan benar. Lalu untuk F1 score akan menggabungkan precision dan recall menjadi satu metrik yang memberikan gambaran keseluruhan tentang keseimbangan antara keduanya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa akurasi SPM dengan PCA dan smooth model sekitar 59% dengan precision 54,8%, recall 67,9%, dan F1 score 60,7%. Sedangkan performa model tetap konsisten pada ukuran test size 25% dan juga 30%. Lalu pada LR di sini mengalami performa yang cukup baik, di mana pada ukuran tes 25% akurasi menjadi 53%, namun untuk precision, recall, dan F1 score-nya tetap stabil di batas 50 sampai dengan 55%, sedangkan pada tes size 30% akurasinya menjadi sekitar 53,2%. Dapat terlihat dari tabel ini, hasil evaluasi kami adalah setelah melakukan metode PCA dan smooth dan tidak menggunakan PCA dan smooth. Di sini merupakan penjelasan dataset yang kami ambil. Di sini datasetnya berjudul Liver Disease Patient Dataset 30.000 Training Data. Di sini datasetnya ada 30.691 sampel dengan 11 kolom, yaitu ada age, gender, total bilirubin, direct bilirubin, alkaline phosphatase, alanin aminotransferase, apartate aminotransferase, total proteins, albumin, dan juga albumin global ratio. Di sini juga ada satu kolom yang menunjukkan result apakah pasien tersebut mengalami liver disease atau tidak. Lalu untuk uji coba dan pembahasan yang pertama di sini, kami akan membuat 2 kode, di mana yang pertama akan menggunakan tanpa PCA dan smooth, lalu yang kedua akan menggunakan PCA dan smooth. Lalu hasil dari masing-masing kode ini akan dibandingkan apakah ada perbedaan atau tidak. Langkah pertama yang kami lakukan di sini kami akan mengimport tools dulu, setelah itu kami akan melakukan read data.
Setelah kami melakukan read data, di sini kami akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu ada penghapusan data duplikat, di mana data setelah menghapus duplikat yang tadinya ada 30.000 menjadi 19.368. Lalu pada saat, setelah kita menghapus data duplikat, di sini kami juga akan menangani outlier, di mana kami akan menghapus outlier yang ada. Data setelah menghapus outlier terdapat 11.079 dengan total 11 kolom, lalu kami akan mengecek lagi sampai benar-benar tidak ada outlier, lalu setelah itu akan data di mana data tersebut terdapat sisa sebanyak 4.178 dengan total kolom adalah 11. Di sini merupakan, box plot sebelum adanya penanganan outlier, di mana pada kolom alpos alkalin dan SGPT alamanin dan SGOT terdapat banyak sekali outlier, lalu setelah penanganan outlier, box plot tersebut sudah tidak menunjukkan ada lagi outlier. Selanjutnya di sini juga ada penanganan missing values, di mana kami akan menangani missing values ini dengan mengganti nilai median dari masing-masing kolom. Pertama, kami akan mendeteksi dulu untuk, apakah tiap kolom tersebut terdapat missing value atau tidak. Lalu print hasilnya akan menghasilkan di mana di sini terdapat beberapa missing values pada masing-masing kolom, lalu kami akan melakukan penanganan. Nah, setelah penanganan dapat terlihat bahwa jumlah kolom sudah tidak ada lagi missing value. Kami juga akan melakukan transformasi kolom, di mana kolom gender of the patient and result dalam dataset ini akan ditransformasi, male-nya akan menjadi 0, female-nya menjadi 1. Sedangkan nilai 1 pada result menjadi 0 dan nilai 2 menjadi 1. Setelah transformasi, data divisualisasikan dengan conplot untuk membandingkan jumlah pasien dengan dan tanpa liver disease. Keterangannya adalah 0 untuk yang non-liver disease dan 1 untuk yang liver disease. Dari hasil plot ini dapat menunjukkan bahwa banyak, laki-laki yang terkena penyakit liver disease. Tahapan selanjutnya merupakan tahapan modeling without using PCA dan SMOD. Di sini kami menggunakan 2 model. Yang pertama pada SVM di sini menunjukkan terdapat 311 sampel non-liver disease yang terklasifikasi dengan benar dari total 447 sampel. Sedangkan 136 sampel salah diklasifikasikan sebagai liver disease. Hasil evaluasi ini menunjukkan akurasi sebesar 57%. Lalu pada logistic regression-nya juga menunjukkan akurasi keseluruhan sebesar 57% dengan 274 sampel non-liver disease yang terklasifikasi dengan benar dan 170 sampel salah terklasifikasi sebagai liver disease. Di sini merupakan hasil pengeprintan visualisasi menggunakan convolution matrix, di mana pada SVM di sini terdapat true negatif sebanyak 460, false positif sebanyak 203, false negatif sebanyak 348, dan juga true positif sebanyak 243. Di sini kami menggunakan data uji 0,2 atau 20%. Selanjutnya pada LR juga, di sini terdapat 410 instance di mana model memprediksi dengan benar kelas 0 ketika seharusnya memang negatif. Lalu terdapat false positif, yaitu terdapat 253, dan juga ada false negatif terdapat 292, dan juga true positif terdapat 299. Tahapan selanjutnya kami akan menggunakan model test size 0,25 atau 25%. Pada SVM-nya di sini menunjukkan akurasi yang hampir sama, di mana akurasi sebesar 54 hingga 55%. Model SVM memiliki recall yang lebih baik untuk kelas 0 dengan menunjukkan performa yang lebih baik dengan mengidentifikasi kelas ini, sedangkan dengan precision-nya dan recall terdapat 0,56 dan juga 0,69. Pada F1 score untuk kelas 0 merupakan 0,62. Serta precision untuk kelas 1 merupakan 0,53, recall-nya ada 0,40, dan juga F1 score-nya 0,46. Pada logistic regression-nya di sini menjadi lebih seimbang antara precision dan juga recall dari kedua kelas,
dengan precision 0,56 dengan recall 0,60 dan juga F1 score sebesar 0,58 untuk kelas 0, sedangkan untuk kelas 1 precision-nya sebesar 0,51, recall-nya sebesar 0,47 dan juga F1 score-nya sebesar 0,49. Secara keseluruhan, logistic regression ini menunjukkan keseimbangan yang lebih baik dalam performa di kedua kelas dibandingkan dengan SVM. Untuk model confusion matrix-nya di sini pada SVM terdapat 4 komponen utama dalam matriks ini, di mana true negatif sebanyak 729, false positif sebanyak 361, false negatif sebanyak 566, dan juga true positif sebanyak 443. Sedangkan pada logistic regression, true negatifnya sebanyak 610, false positifnya sebanyak 480, false negatifnya sebanyak 458 dan juga true positifnya sebanyak 541. Selanjutnya di sini kami akan melakukan tes size lagi dengan data uji 30%. Pada bagian SVM di sini memiliki recall yang lebih tinggi dari kelas 0 yaitu sebesar 0,67, di mana menunjukkan performa yang lebih baik dalam mengidentifikasi kelas ini, meskipun precision dan recall untuk kelas 1 lebih rendah. Hasil evaluasi menunjukkan precision-nya sebesar 0,56 untuk kelas 0 dan 0,55 untuk kelas 1. Sedangkan F1 score masing-masing untuk kelas 0 adalah 0,61 dan kelas 1 sebanyak 0,48. Pada bagian LR di sini menunjukkan keseimbangan yang lebih baik antara precision dan juga recall untuk kedua kelas dengan recall 0,56 dan juga untuk kelas 0 sebesar 0,54 untuk kelas 1, serta F1 score sebesar 0,57 untuk kelas 0 dan juga 0,53 untuk kelas 1. Evaluasi model SVM dan logistic regression ini dengan ukuran data uji 30% menunjukkan hasil yang hampir sama dengan akurasi sebesar 55 sampai dengan 56%. Ini merupakan hasil dari confusion matrix pada data uji 0,3 atau 30%. Pada bagian SVM di sini terdapat true negatif sebanyak 729, lalu ada false positif sebanyak 361, lalu ada false negatif sebanyak 556 dan juga true positif sebanyak 443. Lalu pada logistic regression terdapat 610 true negatif, lalu false positifnya ada 480, false negatifnya ada 458, dan juga true positifnya ada 541. Lalu untuk tahapan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan modeling using PCA Dense Mode, yang dimana dapat dilihat dari gambar ini menggunakan evaluasi ukuran data yaitu 20%, yang dimana pada LR itu dapat dilihat memiliki precision sebesar 0,57 di kelas 0 dan 0,50 di kelas 1, recall 0,52 di kelas 0 dan 0,55 di kelas 1 serta F1 score 0,54 di kelas 0 dan 0,52 di kelas 1, yang dimana akurasi dari keseluruhan di LR itu adalah 0,53. Kemudian ada logistic regression dengan penyesuaian threshold yang dimana untuk precisionnya sebesar 0,79 di kelas 0 dan 0,49 di kelas 1, recall 0,15 di kelas 0 dan 0,96 di kelas 1, serta F1 score itu di 0,25 di kelas 0 dan 0,65 di kelas 1 dengan akurasi keseluruhannya ya adalah 0,52. Selanjutnya dari SVM-nya itu dapat diketahui dari precision-nya sebesar 0,65 di kelas 0 dan 0,55 di kelas 1, kemudian ada recall-nya di 0,51 di kelas 0 dan 0,68 di kelas 1, serta F1 score-nya 0,57 di kelas 0 dan 0,61 di kelas 1, akurasi keseluruhannya adalah 0,59, yang mana secara keseluruhan SVM dengan PCA dan seperti ini memberikan hasil yang lebih seimbang dengan F1 score
yang dimana ini cukup baik untuk di kedua kelas, serta untuk LR-nya itu dengan penyesuaian threshold itu memiliki recall yang sangat tinggi untuk di kelas 1, tetapi precision di kelas itu sangat precision di kelas 1, kelas 0 itu sangat rendah. Next. Kemudian ini adalah visualisasi dari SVM-nya, yaitu dengan data uji 20%, yang dimana dapat dilihat bahwa hasil klasifikasi ini terdapat pembagian tes sebesar 0,2, yang dimana model yang berhasil mengidentifikasi itu ada 264 sampel positif, yaitu true positif, dan 229 sampel negatif dengan true negatif, kemudian terdapat 218 sampel yang salah diklasifikasi sebagai positif atau false positif, dan 125 sampel positif yang salah diklasifikasikan sebagai negatif atau false negatif, yang dimana akurasi model itu sekitar 59%, precision sekitar 4,8%, recall sekitar 67,9%, dan F1 skornya sekitar 60,7%. Next. Selanjutnya yang ini untuk logistik regression-nya dengan data uji 20%, yang mana dapat dilihat coefficient matrix-nya itu terdiri dari 4 bagian, dari true positifnya itu 213, kemudian true negatifnya itu 232, kemudian ada false positif yaitu 215, dan false negatifnya itu 176. Nah, next. Nah, selanjutnya di sini merupakan evaluasi model SVM dan logistik regression yang dimana menggunakan text size yaitu 0,25 atau 25%. Yang mana dapat dilihat dari logistik regression-nya itu memberikan performa yang moderat dengan akurasi sekitar 0,53, yang dimana model ini menunjukkan keseimbangan yang cukup baik antara precision, recall, dan F1 di kedua kelas, meskipun akurasinya relatif rendah, yang dimana pada kelas 0, di kelas 0 yaitu dengan precision 0,56, kemudian recall-nya 0,52, dan F1 skornya yaitu 0,54, dan kemudian untuk di kelas 1-nya yaitu precision-nya 0,50, recall 0,54, dan F1 skornya 0,52. Kemudian untuk SVM-nya itu memberikan hasil yang lebih seimbang dengan F1 skor, di mana ini cukup baik untuk kedua kelas. Meskipun akurasinya sedikit lebih tinggi, sekitar 0,57, evaluasi ini lebih lanjut menunjukkan bahwa model ini memiliki keseimbangan yang lebih baik antara precision dan recall-nya, khususnya di kelas 1, yang dimana dapat dilihat dari precision di kelas 0 itu 0,62, recall 0,50, F1 skor 0,55, kemudian untuk kelas 1-nya yaitu precision-nya 0,54, recall 0,65, dan F1 skornya 0,59. Next. Selanjutnya yaitu visualisasi dari evaluasi model SVM dan logistik regression, yaitu coefficient matrix-nya, yang dimana menggunakan text-nya itu 25%. Yang di sini terdapat 4 komponen, yaitu true positifnya 264, true negatifnya 229, false positifnya itu 218, dan false negatifnya 125, yang dimana akurasinya itu sekitar 59%. Kemudian dilanjutkan dengan coefficient matrix dari logistik regression. Itu juga memperlihatkan jumlah prediksi dan benar untuk di setiap kategorinya. Dapat dilihat dari true negatifnya yaitu 232, kemudian false positifnya yaitu 215, lalu ada false negatif itu sebanyak 176, dan true positifnya yaitu sebanyak 213. Next. Dilanjutkan dari evaluasi model SVM dan logistik regression menggunakan text size 0,3 atau 30%.
dilihat dari logistik regression-nya, itu terdapat 354 prediksi yang benar untuk kelas 0 dan 309 untuk prediksi yang benar untuk kelas 1. Yang dimana akurasi model dari LR ini itu adalah 0,54, yang dimana precision di kelas 0 itu sebesar 0,57, kemudian recall-nya 0,53, dan F1 score-nya yaitu 0,55. Kemudian untuk di kelas satunya yaitu untuk precision-nya itu 0,51, kemudian recall 0,55, dan F1 score-nya 0,53. Selanjutnya untuk SVM itu dapat dilihat akurasinya yaitu 0,58. Dengan dimana untuk precision-nya di kelas 0 itu 0,63, recall 0,51, dan juga F1 score-nya 0,56. Lalu untuk di kelas 1-nya, untuk precision-nya itu 0,55, recall 0,66, dan F1 score-nya 0,60. Next. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perbandingan hasil uji coba berdasarkan metrik tanpa PCE dan juga SMOD, yang dimana pada gambar itu dilihat di sebelah kiri yaitu menggunakan text size 0,2, kemudian yang tengah yaitu text size 0,25, dan juga text size yang paling kanan yaitu menggunakan 0,3 atau 30%. Yang dimana pada evaluasi model SVM dan logistik regression ini itu menunjukkan performa yang serupa di berbagai ukuran dataset. Meskipun begitu, SVM memiliki recall yang lebih tinggi untuk kelas 0, namun lebih rendah untuk di kelas 1-nya. Dibandingkan dengan LR atau logistik regression-nya, itu menunjukkan precision dan recall yang lebih seimbang, serta F1 score-nya sedikit lebih seimbang di antara kedua kelas, yaitu di kelas 0 dan juga di kelas 1. Sehingga secara keseluruhan tidak ada perbedaan mencolok antara kedua model dalam hal kinerja, dan keduanya menunjukkan performa yang cukup serupa pada berbagai ukuran dataset uji. Selanjutnya, perbandingan hasil uji coba berdasarkan metrik dengan PCE dan juga SMOD. Di sebelah kiri itu 0,2, gambar 0,2, lalu yang di tengah itu menggunakan T-size 0,25, dan juga yang paling kanan yaitu menggunakan T-size 0,3 atau 30%. Nah, dari hasil evaluasi ini itu menunjukkan bahwa setelah menerapkan PCA dan SMOD, baik dari LR dan juga SVM-nya, di berbagai ukuran dataset, itu terjadi peningkatan performa dalam menangani dataset yang tidak seimbang. Sehingga pada LR, meskipun akurasi itu sekitar 0,53 sampai 0,54%, dengan precision dan recall-nya yang dimana seimbang, SFM itu cenderung unggul dengan akurasi sekitar 0,57 sampai 0,58%. Meskipun LL ini menunjukkan hasil yang seimbang, terutama dari penyesuaian threshold-nya, SVM bersimbang lebih baik dalam mencapai akurasi dan keseimbangan antara precision dan juga recall. Next. Di sini itu perbandingan hasil uji coba berdasarkan hasil coefficient matrix tanpa PCA dan SMOD-nya, yang dimana ini merupakan coefficient matrix SVM. Sama seperti sebelumnya, yang dimana di sebelah kiri itu menggunakan T-size 0,2, yang tengah 0,25, dan juga yang paling kanan itu T-size 0,3. Sehingga dari perbandingan dari performa SVM ini itu dapat menunjukkan peningkatan performa secara umum seiring dengan peningkatan jumlah data uji. Meskipun terjadi peningkatan dalam mengidentifikasi baik data negatif dan juga positif, seiring dengan peningkatan ukuran teks, masih terdapat tantangan dalam mengklasifikasi data positif yang benar, terutama ditandai dengan jumlah false negatifnya itu relatif tinggi, sehingga variasi dalam akurasi prediksi antara kategori positif dan negatif menunjukkan bahwa model SVM memiliki ruang untuk ditingkatkan.
terutama dalam meningkatkan akurasi identifikasi data positif untuk mengurangi jumlah false negatif yang diprediksi sebagai negatif. Next. Selanjutnya yaitu perbandingan hasil uji coba berdasarkan hasil coefficient matrix nya logistic regression tanpa PCA dan Desmond. Yang dimana perbandingan output dari 3 visualisasi coefficient matrix ini yang mana itu menunjukkan bahwa model cenderung lebih baik dalam mengklasifikasi data negatif dibandingkan data positifnya, yang dimana true negatifnya itu lebih tinggi dan false negatifnya lebih rendah, dimana seiring peningkatan ukuran data ujinya, jumlah true negatif dan false negatifnya itu meningkat. Namun false positif juga meningkat secara signifikan, terutama di data uji 25% dan 30% dengan 480 false positif yang mengurangi presisi model dalam memprediksi kelas positif. Nah, coefficient matrix inilah yang mengidentifikasi variasi dalam kinerja model dengan peningkatan ukuran data uji yang cenderung meningkatkan prediksi positif false positifnya, yang dimana ini mempengaruhi dari presisi dan performa secara keseluruhan, yang dimana mengidentifikasi kelas positif secara akurat. Next. Selanjutnya di sini adalah perbandingan hasil uji coba berdasarkan hasil coefficient matrix dengan PCA dan SMOD, yang dimana ini merupakan coefficient matrix SVM. Dan terdapat perbandingan output dari 3 coefficient matrix ini yang menggunakan PCA dan juga SMOD dengan dataset dengan ukuran tes yaitu 20%, 25%, dan juga 30%. Yang dimana ini menunjukkan performa yang konsisten dalam mengidentifikasi kelas positif dan negatif. Nah, model SVM ini juga menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengidentifikasi kelas positif atau true positifnya, tetapi juga menunjukkan kecenderungan untuk salah mengklasifikasikan kelas negatif sebagai positif, yang dimana akurasi modelnya itu sekitar 59%, precision sekitar 54,8%, recall sekitar 67,9%, dan F1 score-nya 60,7%, yang dimana ini menunjukkan keseimbangan yang cukup baik antara mengenali kelas positif dan negatifnya. Next. Nah, selanjutnya yaitu perbandingan hasil uji coba berdasarkan hasil coefficient matrix dengan PCA dan SMOD. Yang dimana pada gambar itu merupakan coefficient matrix menggunakan logistic regression. Yang dimana dari ketiga output ini dapat menunjukkan performa yang relatif stabil, yang dilihat dari pada teks ukuran 20% itu akurasi model mencapai 59% dengan precision 54,8%, recall 67,9%, dan F1 score 60,7%. Ini menunjukkan keseimbangan yang baik antara precision dan juga recall. Kemudian di ukuran tes 25% dan juga 30%, itu akurasi modelnya itu sedikit menurun menjadi sekitar 53%. Tetapi precision, recall, dan F1 score-nya tetap stabil di sekitar 50-50%, yang menandakan performa yang seimbang dengan mengklasifikasi sampel positif dan negatif. Next. Baik, untuk kesimpulannya, berdasarkan perbandingan hasil uji coba model logistic regression dan juga SVM, baik dengan PCA dan SMOD maupun dengan tanpa PCA dan SMOD, terlihat bahwa penggunaan teknik-teknik tersebut memiliki dampak yang signifikan terdapat performa model dalam mengklasifikasikan dataset yang tidak seimbang. Tanpa menggunakan PCA dan SMOD, kedua model menunjukkan performa yang serupa dalam akurasi, precision, recall, dan juga F1 score. Namun pada penerapan PCA dan SMOD, terutama pada model PM, meningkatkan akurasi dan keseimbangan antara precision dan recall secara signifikan. SVM di sini konsisten unggul dibandingkan dengan logistic regression dalam akurasi dan keseimbangan metrik evaluasi setelah penggunaan PCA dan SMOD.
teknik-teknik ini meningkatkan kemampuan SPM dalam menangani dataset yang tidak seimbang dengan peningkatan ke performa yang konsisten. Meskipun logistic regression juga menunjukkan perbaikan setelah menggunakan PCA dan smooth, peningkatannya tidak sekuat pada SPM. Kesimpulannya adalah PCA dan smooth penting dalam meningkatkan kinerja model, dengan SVM menunjukkan performa yang baik dalam menangani data yang tidak seimbang. Lalu untuk saran di sini, setelah penerapan PCA dan SMOOD dalam pengujian model SVM dan juga logistic regression, saran untuk pengembangan lebih lanjut adalah dengan mempertimbangkan ensemble learning seperti random forest atau juga gradient boosting untuk mengkombinasikan hasil dari berbagai model. Pendekatan ini dapat meningkatkan akurasi ketahanan model terhadap data yang tidak seimbang. Selain itu, disarankan untuk melakukan optimasi parameter yang lebih baik dalam menggunakan teknik seperti Search CV atau juga Randomized Search CV untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal. Eksplorasi lebih lanjut dalam pembentukan fitur atau fitur engineering dalam validasi eksternal dengan dataset terpisah juga direkomendasikan untuk meningkatkan kemampuan prediksi dan generasi model. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan performa dan pemahaman terhadap data yang dianalisis. Sekian saja presentasi mengenai proyek yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.